Mas aman kan? Enggak, Pak. Kita setia, Pak. Nyambung dong. Iya, ini doorstop ya. Iya, Pak. Jadi teman-teman, yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya, di tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2020 ya, clear ya. Clear. Jadi memang apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan ya. Dan kami dari kementerian kita senantiasa support selama ini, dan ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini ya. Dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh kementerian. Pak Menteri, apakah ada barang yang akan dilakukan hari ini? Saya nggak tahu tadi ya. Nanti KPK ya, kita ikutin aja ya. Jadi tadi adalah tentu ini adalah domainnya dari KPK dan kita akan ikuti. Dan yang penting sekali lagi adalah bagaimana semangat kita untuk terus meningkatkan birokrasi untuk menuju lebih baik, dan itu yang kita rasakan dan kita selalu akan tingkatkan. Pak, KPK bilang katanya udah ditetapkan tersangka 8 orang, Pak. Yang dari Kemenaker sendiri udah tahu nggak, Pak, ini? Siapa saja begitu, Pak? Termasuk yang dicopot tersebut? Iya, termasuk yang sudah dicopot. Berapa orang, Pak? Berapa orang yang dicopot? KPK lah, saya nggak usah. Yang dicopot. Yang kalau yang dicopot berapa, Pak? Yang dicopot itu pejabatnya. Eselon berapa? Eselon berapa, Pak? Ya, nanti KPK. Jadi yang terlibat mungkin dari eselon berapa itu ya? Itu yang sudah. Tapi yang digeledah tadi itu ruangan apa sih, Pak? Kalau Iya, lantai. Ya terkait dengan pejabat yang dicopot tadi. Berarti benar lantai 5 ya? Lantai Benar. berapa itu? Udah, clear ya. Ya, ikutin aja. Jadi dalam kejadian yang sama tidak berulang. bukan, jadi seperti saya katakan tadi. Jadi ketika pertama kali saya mendengar ada temuan ini, dan juga ada beberapa temuan yang lain, gitu ya. Sebenarnya ada yang kemudian sifatnya minor, ada yang memang ini sudah sampai ke KPK. Tentu kita punya instrumen untuk ada Inspektorat Jenderal, kemudian kita juga ada upaya kita untuk memperbaiki proses bisnis mana yang menurut kita proses-proses yang masih berisiko tinggi, dan itu harus kita perbaiki. Dan kita juga sudah melakukan kembali asesmen terhadap orang-orang yang yang ada dalam posisi mulai dari levelnya subkoordinator, koordinator, kemudian DPP Madya. Dan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kami itu adalah terkait dengan berapa lama dia sudah menjabat, apakah dia cocok, termasuk tentu juga adalah integritas, apakah selama ini ada laporan atau tidak. Dan kita sudah hampir selesai untuk kita melakukan rotasi seperti itu. Cukup ya? Pencegahannya mulai dari kapan, Pak? Sudah berapa ya? Ada Februari, ada Maret. Oke. Berapa orang, Pak? Jabatnya ada berapa itu ya? Oke, makasih ya teman-temannya. Saya nggak mau sebutkan, nanti artinya kita menghargai lah. Kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Nah, Oke, nanti lagi ya. Oke ya. Oke, Jadi yang makasih. penting adalah terima kasih teman-teman semua. Jadi ini adalah ada semangat perbaikan yang kemudian ini kita rasakan, Pak Wamen ya.
perbaikan dan saya dan Pak Wamen dan semua pimpinan kita komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih berintegritas. Tidak ada orang yang dicopot ya? Mancing lagi kan. Udah, oke ya, makasih ya teman-teman ya. Nanti Selalu, lanjut lagi. Prof. Oke. Lebih dari satu nggak Pak yang dicopot? Iya, kalau lebih dari satu saya jawab ya. Oke, makasih ya teman-teman.